هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة والأخوات في الدين rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah pada malam ini kita bisa kembali berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di majelis ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kelak di surganya, amin. Nah, para ikhwah dan akhwat sekalian, kita lanjutkan karena pembahasan mengenai seorang sahabat, yakni Ikrimah bin Abi Jahal. Kemarin belum selesai kita bahas, dan insyaallah ta'ala pada malam ini kita selesaikan ya pembahasan tentang sahabat yang mulia, yaitu Ikrimah bin Abi Jahal. 6. Sebagaimana kita ketahui ya, ayah dari Ikrimah ini yaitu seorang pemuka Quraisy yang sangat sadis ya, yang sangat kejam, itulah Abu Jahal. Yang mana awal mula permusuhan Ikrimah kepada Rasulullah ya, itu adalah karena ingin menyenangkan hati ayahnya ya, karena tentu Abu Jahal sangat membenci sekali kepada dakwah ya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Ikrimah selaku anak yang ya, selalu ingin membahagiakan, yang ingin menjadi kebanggaan orang tuanya, pun ikut memusuhi Rasulullah. Itu awal mula sebab ya Ikrimah memusuhi Rasulullah. Nah, maka tetapi ketika setelah terjadi perang Badar ya, dan di sanalah ayahnya yaitu Abu Jahal meninggal ya, dibunuh oleh pasukan kaum muslimin, dan di sisinya ya Ikrimah melihat dengan mata kepalanya sendiri, mendengar dengan telinganya ya teriakan atau jeritan terakhir dari ayahnya ketika ya tubuhnya ditembus oleh tombak ya yang dibawa oleh pasukan kaum muslimin. Dan sejak itulah ya permusuhan Ikrimah kepada Rasulullah ya mencapai puncaknya. Ketika ayahnya hidup, permusuhan hanya sebatas mengikut-ngikut saja, mengikut ya apa yang dilakukan oleh ayahnya. Akan tapi ketika ayahnya wafat, maka permusuhan Ikrimah kepada Rasulullah adalah karena dendam ya, karena ayahnya telah wafat, telah meninggal pada perang Badar. 6. Kemudian para ikhwah sekalian, ketika perang Uhud ya dikisahkan bahwasannya Ikrimah ini menjadi pemimpin pasukan kuda yang ada di barisan sebelah kiri ya, yang sebelah kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid yang pada saat itu masih berada di pasukan kaum kafir ya. Dan pada saat itulah ya orang-orang Quraisy bisa dikatakan ya berhasil menuntaskan dendamnya pada perang Badar, karena di perang Uhud sebagaimana kita ketahui ya pasukan kaum muslimin mendapatkan ya kekalahan. 6. Maka di akhir perang, Abu Sufyan yang pada saat itu pun masih dalam keadaan kafir mengatakan hada biyaumi Badr. Inilah pembalasan ya pada perang Badar yang terdahulu, atau perang Badar yang terjadi sebelum perang Uhud ini. Nah, kemudian para ikhwah sekalian,
terakhir ketika pada Fathu Makkah ya, ketika kaum muslimin sudah banyak yang masuk ke dalam agama Islam, pasukan kaum muslimin sudah banyak dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke Mekah ya, untuk membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala yang biasa kita kenal dengan istilah Fathu Makkah ya. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para penduduk yang ada di Mekah untuk masuk Islam ya dengan cara yang baik atau ya pindah keluar dari kota Mekah. Akan tetapi ya di sini Ikrimah bin Abi Jahal wa nafaran ma'ahu kharaju ala ijma'i Quraisyin. Ikrimah dengan beberapa sahabatnya atau ya teman-temannya ini mereka tetap tidak mau tunduk kepada perintah Rasulullah. Tapi sebelumnya disebutkan di sini fi yaumil fath ra'at Quraisyun allati balalaha bi Muhammadin wa ashabihi. Ya, maksudnya orang-orang Quraisy melihat pada Fathu Makkah ketika Rasulullah dan para sahabatnya dan kaum muslimin datang ke Makkah. Fa'azma'at ala an tukhalliya lahu sabil ila Makkah. Ya, mereka akhirnya memberikan jalan kepada Rasulullah dan para sahabatnya untuk ya datang ke Makkah. Wa qad anaha ala ittikhadhi qarariha. Hadza ma arafathu min anna Rasul alaihi salatu wassalam amra quwadahu alla yuqatilu illa man qatalahum min ahli Makkah. Ya, maka dengan itu akhirnya Rasulullah pun memerintahkan ya kepada ya para panglima ya perangnya di sini untuk tidak memerangi orang-orang yang ada di Mekah kecuali siapa? Man qatalahum min ahli Makkah, yang memerangi mereka. Ya, yang tidak melawan ya sudah tidak usah diperangi. Adapun yang memerangi barulah itu harus diperangi juga. Akan tapi di sini Ikrimah dan beberapa sahabatnya tadi ini tidak mau ikut dengan aturan yang tadi, sehingga wa tasaddau lil jaisyil kabir. Mereka ya ingin menyerbu ya pasukan yang banyak ini, pasukan kaum muslimin. Maka akhirnya Fahazamahum Khalid bin Walid fi ma'rakah saghirah qutila fiha man qutil minhum wala bil firari man amkanahu bil firar. Akan tapi Khalid bin Walid yang sudah berada di pasukan kaum muslimin langsung menyerang ya pasukan dari Ikrimah dan beberapa ya rekannya ini. Maka ada beberapa yang terbunuh dan ada juga yang berhasil melarikan diri, dan termasuk yang melarikan diri itu adalah siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian disebutkan di sini ketika Rasulullah dan para sahabatnya berada di Mekah, maka beberapa istri-istri ya dari orang-orang Quraisy ya ada yang datang menemui Rasulullah SAW. Di antaranya ada Ummu Hakim, yaitu istri dari siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian Hindun bin Utbah ya, yaitu siapa? Istri dari Abu Sufyan. Ila manzil Rasulullah ya, datang ke rumah ya, ke tempat tinggal Rasulullah. Dan kemudian ada bersama mereka itu ashrun niswatin, ada 10 orang wanita. Liyubayyanan Nabi alaihi salam, untuk ya membaiat Nabi untuk intinya masuk Islam ya. Baik itu istri dari Ikrimah ataupun istri Abu Sufyan, dan 10 wanita semuanya masuk Islam. Ada 12 wanita yang masuk Islam pada saat itu. Kemudian
istri dari Ikrimah ini meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa? Ya Rasulullah, qad haraba minka Ikrimah ilal Yaman khaufan min an taqtulahu fa aminhu amanakallah. Ya, wahai Rasulullah, bahwasanya Ikrimah itu telah kabur ke Yaman. Ya, apa? Karena takut engkau membunuhnya. Fa aminhu, maka ya berilah jaminan keamanan baginya. Ya, semoga Allah pun ya memberikan keamanan kepada engkau. Faqala alaihi salam, maka Rasulullah pun mengatakan huwa amin. Dia berada dalam ya keadaan aman. Maksudnya Rasulullah mengabulkan permintaan istrinya ini. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh istrinya ini? Nah, inilah ya lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya, karena pembahasan sebelumnya baru sampai ke ya perjumpaan antara istri Ikrimah dengan Rasulullah ini. Nah, fa kharajat min sa'atiha fi talabihi wa ma'aha gulamun. Nah, wa ma'aha gulamun laha rumiyun. Maka setelah mendapatkan jaminan itu, akhirnya Ummu Hakim, itu istri Ikrimah, itu langsung menyiapkan pembekalannya dan langsung berangkat ya menuju Yaman mencari suaminya. Dan dia berangkat bersama siapa? Gulamun, sama ya pembantunya laki-laki ya yang berasal dari Romawi ya, Rumi, orang Romawi. Falamma awghala fi tariq rawadaha al-gulamu an nafsihi. Ya. Kan tapi ketika di tengah jalan ya pembantunya tadi ya itu apa? Rawadaha an nafsihi. Itu merayu Ummu Hakim ya untuk apa? Untuk berbuat yang perbuatan yang dilarang ya, untuk berzina. Faja'alat tumannihi wa tumatiluhu hatta qadimat ala hayyin minal arab. Ya, akan tetapi dengan kecerdasan yang Ummu Hakim ya bisa disebutkan di sini tumatiluhu ya basa-basi istilahnya, supaya tidak sampai terjadi ya perzinahan ini. Akhirnya ya terus disampaikan alasan-alasan, jangan di sini, nanti kita lakukan di tempat lain. Ya sampai akhirnya tiba di mana? Ya, di sebuah perkampungan ya, perkampungan Arab. Maka apa? Fas'anathum alaihi fa'uthaquhu wa tarakuhu indahum. Maka akhirnya ketika sampai di perkampungan itu, Ummu Hakim langsung meminta pertolongan kepada penduduk yang ada di sana. Maka akhirnya mereka pun menangkap atau ya menahan pembantu dari Ummu Hakim ini dan meninggalkannya ya, dan Ummu Hakim meninggalkannya di kampung tadi ya. Maka setelah itu Ummu Hakim melanjutkan perjalanannya ya, wa madhat hiya ila sabiliha hatta adrakat Ikrimah inda sahilil bahr fi mantiqah Tihamah ya. Kemudian Ummu Hakim melanjutkan perjalanannya sampai akhirnya Ummu Hakim menemui ya suaminya ini, yaitu Ikrimah. Di mana? Di tepi pantai ya, di daerah Tihamah ya. Wa huwa yufawidu nutiyan ya. Dan kemudian pada saat itu ya Ikrimah sedang sedang berbicara dengan Nuti, yaitu al-bahar, yaitu pelaut yang memiliki perahu ya, karena dia ingin nyebrang ke pulau di seberangnya ya. Dan kemudian pelaut ini dia sudah masuk Islam ya, dan akhirnya dia mengatakan kepada Ikrimah, akhlis laha an qalaka. Nah, katakan ya, ikhlaskanlah, maka aku akan ya membawamu untuk pindah ke pulau seberang. Maka Ikrimah mengatakan, kaifa ukhlis, bagaimana aku ya berbuat ikhlas? Maka pelaut tadi mengatakan, taqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kau katakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah.
Faqala Ikrimah, ya, maka Ikrimah mengatakan, "Ma harabtu illa min hadza." Ya, aku kabur ini karena disuruh mengucapkan ini, ya. Wa fi ma huma kadzalika id aqbalat Ummu Hakim ala Ikrimah. Dan ketika keduanya sedang berbincang-bincang antara Ikrimah dengan pelaut tadi, maka istrinya yaitu Ummu Hakim tadi tiba di mana? Di hadapan mereka. Waqalat, dan Ummu Hakim mengatakan, "Ya bin Am, wahai anak pamanku." Ya. Karena Ikrimah dengan istrinya ini ya sepupuan, ya, menikah dengan anak dari pamannya. Ji'tuka min indi, ji'tuka min indi afdhalin nas. Ya, aku datang menemuimu, ya, setelah aku berjumpa dengan manusia yang paling, ya, mulia. Wa abarun nas, dan manusia yang paling baik, ya, wa khairin nas, dan manusia yang terbaik. Min indi Muhammad ibni Abdullah. Ya, aku telah berjumpa dengan Muhammad ibni Abdullah. Wa qad ista'mantu laka. Wa qad ista'mantu laka minhu fa ammanaka fala tuhlik nafsaka. Ya. Istrinya mengatakan, aku telah meminta kepadanya jaminan keamanan untukmu. Ya. Dan akhirnya, ya, Rasulullah, ya, Nabi Muhammad memberikan keamanan kepadamu, menjamin keamananmu. Fala tuhlik nafsaka, maka janganlah engkau, ya, binasakan dirimu sendiri. Faqala, maka Ikrimah mengatakan kepada istrinya ini, "Anti kallamtihi, kau telah berbicara dengannya?" Qalat, "Na'am, ya. Ana kallamtuhu fa ammanaka." Aku telah berbicara dengannya dan dia telah menjamin keamanan untukmu. Wa ma zalat bihi tu'minuhu wa tatma'innuhu hatta 'ada ma'aha. Nah, ini kisahnya. Dan di sini siapa? Istrinya ini terus, ya, memberikan penjelasan tentang keamanan yang akan diberikan oleh Rasulullah dan meyakinkannya, meneguhkan hatinya sampai akhirnya Ikrimah mau kembali, ya, bersama siapa? Istrinya ini bersama Ummu Hakim ke Makkah. Tsumma haddathathu haditsa gulamihima Arumi amara bihi wa qatalahu qabla an yuslima. Kemudian Ikrimah, istrinya ini menceritakan, ya, kejadian yang dilakukan oleh pembantunya tadi, ya, yang orang Romawi. Maka ketika keduanya, ya, melalui perkampungan tadi, qatalahu, langsung dibunuh oleh siapa? Oleh Ikrimah. Qabla an yuslima, sebelum Ikrimah masuk Islam. Ya, ketika Ikrimah diajak pulang oleh istrinya tidak langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Maka di sini selanjutnya wa fi ma huma fi manzilin nazala bihi fi tariq, ya, dan ketika keduanya, ya, singgah di sebuah persinggahan, ya, di tengah jalan, arada Ikrimah an yakhluwa bi zawjihi, ya, maka Ikrimah ingin, ya, menyalurkan hasrat, ya, sebagai seorang suami kepada istrinya. Fa abad zalika asyaddal iba, akan tetapi Ummu Hakim menolaknya, ya, dengan apa? Ya, dengan penolakan yang keras. Ya, waqalat, dan Ummu Hakim mengatakan, "Inni muslimatun wa anta musyrikun." Ya, aku telah masuk Islam. Aku adalah seorang perempuan muslimah. Wa anta musyrik, dan engkau masih ada dalam, ya, kesyirikan. Engkau masih musyrik. Kemudian fatamallakahul ajab, maka, ya, Ikrimah pun merasa takjub dan akhirnya mengatakan, "Inna amran yahulu dunaki wa dunal khalwati bi, wa dunal khalwati bi la amrun kabir." Ya, sungguhnya, ya, urusan ini, maksudnya dengan sebab engkau masuk Islam, ini telah, ya, merubah keadaan kita berdua, ya. Dan ini merupakan suatu perkara yang besar. Maksudnya Ikrimah pun menghormati, ya, sebab kenapa Ummu Hakim, ya, enggan untuk ya, diajak berhubungan. Falamma dana Ikrimah min Makkah, qala Rasul alaihi salatu wasallam li ashabihi. Ketika Ikrimah sudah dekat ke kota Makkah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan kepada para sahabatnya, "Sayatikum Ikrimah ibnu Abi Jahlin mu'minan muhajiran."
Ikrimah bin Abi Jahal akan datang kepada kalian dengan keadaan ya beriman dan dia berhijrah dari kesyirikan menuju ya keimanan. Fala tasubbu abahu, maka janganlah kalian mencela ayahnya, ya. Janganlah kalian menjelek-jelekan ya ayahnya. Fa inna sabbal mayyit yu'dzil hayya wala yablughul mayyit. Karena sungguhnya cacian, hinaan kepada orang yang telah meninggal, kepada mayit itu yu'dzil hayy, itu menyakiti orang yang masih hidup. Maksudnya menyakiti ya keluarganya, keturunannya, ya. Wala yablughul mayyit, dan tidak sampai kepada orang yang meninggal tadi. Yang meninggal dia enggak tahu apa-apa lagi dia, ya. Enggak akan merasa sakit ketika dihina. Nah, wa ma huwa illa qalil hatta wasala Ikrimah wa zawjuhu ila haitsu yajlisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak selang ya berapa lama akhirnya Ikrimah dan juga istrinya di sini Ummu Hakim sampai di hadapan Rasulullah, ya, yang mana Rasulullah pada saat itu sedang duduk. Falamma ra'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasaba ilaihi min ghairi rida'in farahan bihi. Dan ketika Nabi ya sallallahu alaihi wasallam melihat Ikrimah ini, maka Rasulullah langsung langsung terperanjat, langsung melompat, ya, sampai langsung memeluk siapa? Ikrimah ini min ghairi ridain, dan saking semangatnya akhirnya selendangnya yang menutupi badannya terlepas. Kenapa? Farahan bihi, karena saking bahagianya, ya. Walamma jalasa Rasulullah waqafa Ikrimah baina yadayhi. Dan ketika setelah itu Rasulullah duduk, Ikrimah ya berdiri ya di hadapan Rasulullah, dan kemudian berkata, "Ya Muhammad, inna Ummu Hakim akhbaratni annaka ammantani." Ya, wahai Muhammad, sungguhnya Ummu Hakim telah mengabarkan kepadaku bahwasanya engkau telah menjamin keamanan untukku. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam, maka Nabi pun ya di sini mengatakan, "Shadaqat fa anta amin." Ya, benar. Engkau telah dijamin keamanannya. Faqala Ikrimah, "Ila ma tad'u ya Muhammad?" Ya, maka Ikrimah mengatakan, "Untuk apa? Kepada apa engkau memerintahkanku, ya wahai Muhammad?" Faqala, maka Rasulullah mengatakan, "Ad'uka ila an tashhada an la ilaha illallah wa anni abdullahi wa rasuluh." Ya, aku ya menyeru kepadamu untuk apa? Ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Saksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, dan ya aku bersaksi bahwasanya engkau adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Nah, wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakat. Kemudian engkau mendirikan salat dan menunaikan zakat. Hatta adda arkan Islam kullah, sampai Rasulullah menyebutkan seluruh rukun Islam semuanya yang 5, ya. Salat, zakat, kemudian puasa, dan juga menunaikan haji. Faqala Ikrimah, maka Ikrimah mengatakan, "Wallahi ma da'autu illa ila haqqin." Ya, demi Allah, tidaklah engkau menyeru kecuali kepada kebenaran. Wa ma amarta illa bi khairin, dan tidaklah engkau memerintahkan kecuali kepada kebaikan. Tsumma arda fa yaqul, kemudian akhirnya Ikrimah mulai mengatakan, "Qad kunta fina wallahi qabla an tad'u ila ma da'auta ilaihi wa anta asdaquna haditsan wa abaruna birran." Ya, maka Ikrimah di sini mengisahkan ya kisah ketika awal mula Rasulullah sebelum berdakwah, ya. Sungguhnya engkau ya pada masa lalu sebelum engkau mendakwahkan apa yang engkau dakwahkan ya pada saat ini, itu mendakwahkan Islam, anta asdaquna, engkau adalah orang yang paling jujur di antara kita, ya, di antara orang-orang Quraisy. Anta asdaquna, engkau yang paling jujur, ya, asdaquna haditsa, yang paling jujur dalam berbicara, wa abaruna birran, dan yang paling ya baik dalam dalam berbuat kebaikan. Tsumma basata yadahu, kemudian akhirnya Ikrimah membentangkan tangannya,
Waqala, dan mengatakan, inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka abduhu wa rasuluh. Ya, aku bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, dan aku bersaksi bahwasannya engkau adalah hambanya dan juga utusannya. Nah, kemudian Ikrimah mengatakan, ya, maka inilah puncak, ya, di mana Ikrimah melepaskan kesyirikan dan kekafirannya menuju keislaman dan juga keimanan. Kemudian setelah itu Ikrimah mengatakan, ya Rasulullah, alimni khaira syai'in aquluhu. Wahai Rasulullah, ajarkanlah aku ucapan yang paling baik, ya, yang bisa aku ucapkan. Maka Rasulullah mengajarkan, ya, 2 kalimat syahadat tadi. Kemudian Ikrimah mengatakan, tsumma madza, kemudian apa lagi? Qala Rasulullah kemudian kembali mengatakan, "Nam usyhidullah wa usyhidu man hadara anni muslimun mujahidun muhajirun." Nah, engkau mengatakan, ya, usyhidullah, ya, dengan persaksian Allah, ya, dan persaksian orang yang hadir, maka ucapkanlah, anni muslimun mujahidun muhajirin, sungguhnya aku adalah orang muslim, mujahid, dan juga orang yang hijrah, ya. Faqala Ikrimah dzalik, kemudian Ikrimah pun mengatakan apa yang diminta oleh Rasulullah tadi, ya, menyatakan dengan benar-benar bahwasannya dia adalah muslim yang siap berjihad, ya, dan telah berhijrah dari kesyirikan menuju keimanan. Nah, inda hadza qala lahu Rasul sallallahu alaihi. Kemudian ketika, ya, dalam majlis ini, nah, Rasul berkata kepada Ikrimah, al-yawma la tas'aluni syai'an untiyahu ahadan illa a'taituka iyyahu. Mulai sejak saat hari ini, ya, tidak ada yang kau minta, tidak ada sesuatu pun yang kau minta, ya, kecuali aku akan memberikannya, ya, sebagaimana aku berikan kepada yang lainnya, ya, maksudnya kepada para sahabatnya yang lain. Illa ataituka iyyahu, kecuali aku pun akan memberikannya juga kepadamu. Nah, faqala Ikrimah kemudian mengatakan, inni as'aluka an tastaghfira li kulla adawatin adaitukaha. Ini domiran banyak kali, ya. Sungguhnya aku minta kepadamu supaya engkau beristighfar, ya, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosaku, atas kulla adawatin, atas semua permusuhan, ya, adaitukaha, yang aku telah lakukan kepadamu, ya, dalam permusuhan tadi. Nah, maqamin laqituka fihi, ya, atau dalam sebuah kejadian, ya, yang aku berjumpa denganmu di dalamnya. Au kalamin qultuhu fi wajhika au ghaibatika, atau ucapan yang aku ucapkan di hadapanmu atau di belakangmu. Jadi intinya Ikrimah betul-betul ingin meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah meminta ampunan kepada Allah bagi dirinya. Nah, faqala Rasul alaihi salatu wassalam, maka Rasul pun langsung berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir lahu kulla adawatin adaniha. Ya Allah, ampunilah baginya atas semua permusuhan yang telah, ya, dia lakukan kepadaku. Wa kullu masirin sara fihi la mawdi'in yuridu bihi itfa'an nurika, dan setiap jalan, ya, yang dia lalui di atasnya, yang mana dengan itu dia ingin memadamkan cahayamu, cahaya Islam, ingin, ya, menghilangkan Islam. Waghfir lahu ma nala min irdi fi wajhi aw ana ghaibun anhu, dan ampunilah baginya, ya, apa-apa yang telah menyakitiku, ya, baik itu di hadapanku ataupun, ya, di belakangku. Nah, ghaibun anhu. Fatahallala wajhu Ikrimah, ya, bishran, maka setelah itu wajah Ikrimah langsung berseri-seri, ya, setelah langsung didoakan oleh Rasulullah. Nah,
Amma wallahi ya Rasulullah. Ya, setelah masuk Islam barulah ya memanggil ya Nabi Muhammad dengan Rasulullah. Tadi sebelum masuk Islam ketika datang awal mula tidak ada hormat sama sekali ya, karena belum mengucapkan 2 kalimat syahadat ya, memanggilnya dengan nama panggilan biasa ya Muhammad. Tapi setelah masuk Islam ya langsung berubah ya, memanggil Rasulullah dengan ya sebutan yang selayaknya, yaitu Rasulullah. Apa? La ada'u nafaqatan kuntu anfaqtuha fi saddin an sabilillah illa anfaqtu di'faha fi sabilillah. Ya, wa Rasulullah, aku tidak akan meninggalkan ya kesempatan untuk memberikan infak atau ya nafkah, sebagaimana aku telah infakkan hartaku untuk apa? Fi saddin an sabilillah, untuk ya mencegah dakwah ya di jalan Allah ini. Illa anfaqtu di'faha fi sabilillah, kecuali aku akan ya menginfakkan lagi hartaku sebaliknya ya, berlipat-lipat untuk ya perjuangan dakwah Islam ini, yang awalnya dulu ketika masih kafir ya dengan hartanya dia berusaha untuk memadamkan ya, untuk mencegah dakwah Islam. Akan tapi ketika masuk Islam maka ya yang dijanjikan oleh Ikrimah, dia akan ya berusaha juga untuk memberikan bantuan kepada dakwah Islam. Wala qitalan qatatuhu saddan an sabilillah illa qatatu di'fahu fi sabilillah. Gitupun ya dalam peperangan yang aku telah lakukan untuk ya melawan Islam ya, melawan dakwah Islam, illa qatatu di'fahu fi sabilillah, kecuali sekarang aku akan balik ya, membantu berperang bersama engkau di jalan Allah. Maka mundu dzalikal yaum yundamma ila mauqibid da'wah farisun basilun fi sahatil qital. Dan sejak saat itu ya maka dakwah Islam ya yang memang terus dilakukan oleh Rasulullah ini, tambah lagi bantuan, yaitu dengan masuknya siapa? Ikrimah ya. Karena Ikrimah ini dikenal sebagai faris, sebagai penunggang kuda yang memang sangat lihai ya. Fi sahatil kita, dalam medan pertempuran. Kemudian ya, pada saat ya setelah saat itu maka Ikrimah menjadi abadun ya, seorang ahli ibadah, qawamun ya, ahli dalam qawam ya. Maksudnya di sini bisa jadi maksudnya adalah ibadah salat ya. Kemudian qura, yang memang qura'un li kitabillahi fil masajid ya, yang memang rajin membaca Quran di masjid-masjid. Faqad kana yadh'ul mushaf ala wajhihi, dan pernah pada suatu ya kejadian bahwasanya Ikrimah meletakkan mushaf di atas wajahnya, dan kemudian dia katakan, kitab Rabbi, kalam Rabbi, ini adalah kitab dari Rabbku ya, perkataan ya, ucapan Rabbku. Wa huwa yabki min khasyatillah, dan akhirnya dia pun menangis ya, takut karena Allah. Sebutkan di sini ya, kalam Rabbi. Ya, memang Al-Qur'an itu adalah kalamullah ya. Inilah mazhab ya Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan ya pemahaman dari orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Al-Qur'an ini adalah makhluk ya. Lanjutkan sedikit lagi, insyaallah kita selesai. Baru Ikrimah bima qata'ahu lirrasul min ahdin ya. Fama khadul muslimuna ma'rakatan ba'da islamihi illa wa khadaha ma'ahum wa la kharaju fi ba'thin illa kana tali'atahum ya. Maka Ikrimah pun menunaikan janjinya kepada Rasulullah. Maka tidak ada satu peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin ya setelah keislamannya kecuali dia turut serta dalam peperangan tersebut ya. Dan tidaklah dia keluar dalam peperangan itu illa kana tali'atahum, kecuali berada di barisan terdepan ya. Kemudian disebutkan di sini wa fi yaumil Yarmuk ya, dalam perang Yarmuk aqbala Ikrimah 'alal qital
iqbalal dhami'i 'alal ma'il barid fil yawmil qa'id. Ya, pada saat perang Yarmuk, Ikrimah di sini ya maju menghadapi peperangan ini dengan apa? Dengan sungguh sangat semangat. Ya, sungguh sangat semangat. Nah, ini bahasanya di sini ya menegaskan seperti itu. Diibaratkan apa? Seperti apa? Iqbalul dhami 'alal ma'il barid, seperti orang yang kehausan. Ya, dan di hadapannya ada apa? Ada air yang dingin. Ya, fil yaumil qa'im, pada hari yang begitu panas. Gimana? Minum mungkin 1 botol langsung habis gitu ya. Yang 1,5 liter ya. Sedang panas-panasnya, sedang haus-hausnya ada air dingin. Nah, seperti itulah diibaratkan Ikrimah menghadapi apa? Peperangan ya, perang Yarmuk ini. Nah, wala mashtadal karbu 'alal muslimin ya fi ahadil mawaqif nazala an jawadihi wa kasara ghimda sayfihi. Ya, dan ketika peperangan mencapai puncaknya ya, maka apa? Nazala an jawadihi, maka dia turun dari turun dari tunggangannya. Wa kasara ghimda sayfihi, kemudian dia ya tebas-tebaskan apa? Pedangnya. Wa awghala fi sufufir rum. Nah, awghala maksudnya di sini dia masuk ke dalam barisan ya orang-orang Romawi, karena perang Yarmuk ini perang melawan orang-orang Romawi. Fabadaru ilaihi Khalid ibn al-Walid, maka akhirnya Khalid bin Walid melihat apa yang dilakukan Ikrimah, seketika langsung apa? Menghampiri ya, ya mendatangi Ikrimah dan mengatakan, la taf'al ya Ikrimah, fa inna qatlaka sayakunu syadidan 'alal muslimin. Jangan lakukan itu wahai Ikrimah. Kenapa? Karena ya kematianmu itu akan menjadi suatu yang apa? Yang sangat besar, ya berita yang atau kejadian yang sangat menyedihkan bagi kaum muslimin. Faqala, kemudian Ikrimah mengatakan, ilaika anni ya Khalid. Ya, biarkanlah aku wahai Khalid. Falaqad kana laka ma'a Rasulillah sabiqah. Yang kau telah ya bersama Rasulullah itu telah apa? Sudah lebih lama dari aku, ya. Amma ana wa abi faqad kunna min asyaddin nasi ala Rasulillah. Adapun aku dan ayahku itu adalah orang yang paling ya kejam kepada Rasulullah. Fada'ni ukafir amma salaf minni. Biarkanlah aku lakukan ini untuk menghapuskan dosa-dosaku yang telah lalu. Tsumma qala, kemudian mengatakan, Ikrimah mengatakan, laqad qadatu Rasulullah fi mawatin katsirah. Aku telah banyak memerangi Rasulullah ya pada ya peperangan yang lalu. Wa afiru min ar-rumil yawm, dan aku harus kabur atau melarikan diri dari orang-orang Romawi hari ini. Inna hadza lan yakuna abada, ini enggak akan pernah terjadi, kata Ikrimah ya. Tsumma nada fil muslimin, kemudian ya Ikrimah menyeru orang kepada pasukan kaum muslimin. Man yubayyu 'alal maut, siapa yang membaiat untuk kematian, maksudnya ya yang rela mati ya. Fabayahu ammuhu Al-Harits ibnu Hisham, maka akhirnya pamannya yaitu Harits ibnu Hisham pun ikut bersamanya. Wa Dirar ibnul Azwar, kemudian Dirar bin Azwar fi arba'imi'atin minal muslimin, bersama 400 pasukan kaum muslimin. Faqatalu duna fustati Khalid radhiyallahu anhu. Kemudian mereka berperang yang memerangi orang-orang Romawi. Duna fustat ini maksudnya adalah tanpa ada komando dari siapa? Khalid. Karena Khalid pada saat itu menjadi panglima perangnya, ya. Duna fustat, tanpa ada ya pimpinannya, yaitu siapa? Khalid. Ya, asyaddal kita, dan mereka berperang dengan apa? Dengan sangat berani. Wa dzau anhu akhramadzau. Dan mereka lakukan itu adalah sebuah ya perbuatan yang mulia. Walam manjalat ma'arakatu Yarmuk.
Nah, man dzalika nasril muazzir al-muslimil muslimin, ya, dan ketika perangan Yarmuk sudah berhenti di sini. Nah, di sini apa? An-nasrul muazzir maksudnya, nah, kemenangan yang besar itu didapatkan oleh pasukan kaum muslimin. Kana yatamaddadu ala ardil Yarmuk thalatha mujahidin. Nah, akan tetapi di perang Yarmuk ini ada 3 orang mujahid, ya, humul jirah, yang terkena apa? Banyak luka, ya. Nah, 3 orang mujahid yang sangat terluka parah, ya. Siapa mereka itu? Yang pertama adalah Al-Harits ibnu Hisham, ini paman dari Ikrimah tadi. Kemudian Ayyash bin Abi Rabi'ah, Ayyash, ya, bin Abi Rabi'ah yang kedua, dan yang ketiga adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Pada Al-Harits bima'in liyashrabahu, falamma quddima lahu nazara ilaihi Ikrimah. Ya, kemudian Al-Harits di sini ya meminta apa? Dengan sekuat tenaga dia ucapkan untuk apa? Meminta air, ya, supaya dia bisa minumnya. Nah, inilah kisah 3 sahabat yang saling apa? Ithar, saling apa namanya? Saling ithar, mendahulukan kebutuhan, ya, saudaranya yang lain. 3 orang, ya, pasukan yang 3 orang mujahidin yang sedang terluka. Ini kisahnya sudah sering kita dengar, kan, tapi inilah kisah lengkapnya, yaitu pada perang Yarmuk, ya. Dan 3 orang itu adalah Al-Harits ibnu Hisham, kemudian Ayyash bin Abi Rabi'ah, dan Ikrimah bin Abu Jahal. Pada saat itu Al-Harits minta didatangkan air supaya dia bisa minum. Akan tapi apa? Ketika air itu sudah didatangkan, sudah diberikan kepadanya, maka apa? Nazara ilaihi Ikrimah. Ikrimah melihat kepada Al-Harits ini. Maka apa? Faqala, maka Al-Harits mengatakan, idfa'uhu ilaihi, berikanlah dulu kepadanya. Kepada siapa? Kepada Ikrimah. Falamma qarabuhu minhu nazara ilaihi Ayyash. Ketika air itu didekatkan kepada Ikrimah, maka Ayyash melihat, ya, melihat kepada Ikrimah tadi. Faqala, maka Ikrimah pun mengatakan, idfa'uhu ilaihi, berikanlah dulu kepadanya. Kepada siapa? Ayyash. Falamma danau min Ayyash wajaduhu qad qadha nahbahu. Dan ketika air itu didekatkan kepada Ayyash, maka mereka dapati Ayyash sudah meninggal, ya. Qadha nahbahu bermakna faraqal hayya, sudah, ya, meninggal. Nah, falamma adu ila sahibaihi wajaduhuma qad lahiqa bihi. Dan ketika mereka, ya, di sini pasukan kaum muslimin kembali kepada Ikrimah dan juga Al-Harits, maka mereka mendapati keduanya pun juga telah meninggal. Radhiyallahu anhum ajmain. Semoga Allah meridhai, ya, mereka semuanya. Wasaqahum min haudil kautsar. Dan semoga Allah memberikan, ya, mereka minum dari telaga Al-Kautsar, ya. Syirbatan la yadma'una ba'daha, ya, yang mana dengan minum dari air, ya, telaga Al-Kautsar ini tidak akan haus selama-lamanya. Nah, selesai kisah dari Ikrimah bin Abu Jahal yang, ya, pada akhir hayatnya, ya, meninggal dalam, ya, perangan Yarmuk yang sungguh sangat apa? Terkenal ini, ya, yang mana perang Yarmuk ini perang melawan bangsa Romawi, ya. Dan di sanalah Ikrimah, ya, menghembuskan napas terakhirnya. Nah, kita cukupkan teman kita pada malam hari ini. Alhamdulillah selesai kita membahas kisah dari Ikrimah bin Abu Jahal, ya, perjuangannya tadi, ya, dari mulai permusuhannya kepada Rasulullah, ya, disebabkan karena ayahnya, ya, ingin mengikuti ayahnya. Ketika ayahnya meninggal, tambah lagi permusuhannya karena dendam. Akan tetapi Allah yang maha membolak-balikan hati, ya, dengan perantara istrinya yang, ya, sungguh luar biasa tadi, ya, istrinya yang dengan semangat ingin mengajak, ya, suaminya yang masih dalam keadaan kafir ini untuk masuk Islam, ya. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya.
kita cukupkan. Qulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.